praktik layanan pekerja sosial terhadap anak jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Putri Amelia Saragi, saya Anissa Kalikaulia, saya Nilwati Istimorang. Jadi di sini kami akan memberikan praktik terhadap salah satu anak jalanan yang memiliki permasalahan jarang masuk sekolah karena dia sering mencari uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya yang tidak lengkap. Nah, anak tersebut sering menjadi pemulung atau mengutip barang-barang bekas untuk dijual dan dijadikan uang. Jadi langsung saja kami akan memberikan pelayanan praktik kepada klien kami. Tahap perencanaan. Sebelum melakukan praktik pekerja sosial, kami melakukan serangkaian wawancara kepada klien kami. Agar kami dapat mengetahui solusi apa yang dapat kami lakukan, dengan begitu, kami dapat menyelesaikan masalah klien kami. Setelah kami mengetahui permasalahan yang dimiliki klien kami, maka kami akan merencanakan solusi apa yang tepat untuk permasalahan klien kami. Jadi di sini kami merundingkan solusi yang tepat untuk klien, karena klien kami memiliki permasalahan dalam pendidikannya. Kami akan memberikan solusi, yaitu dalam pemberian motivasi dan nasihat. Agar klien kami dapat sedikit meminimalisir permasalahannya dalam dunia pendidikan karena sering bolos sekolah. Tahap pelaksanaan. Baiklah Dek, di sini sebelumnya kakak adalah pekerja sosial. Nah, di hari-hari sebelumnya itu kan kita udah kenalan kan Dek? Kenalan, terus adik juga menjelaskan sama orang kakak kemarin ada permasalahan yang adik yang malas sekolah gara-gara suka lebih mementingkan gitu, cari-cari botot gitu kan. Terus kakak tanya lah sekali lagi, biar lupa-lupa juga kakak kan, nama adik siapa Teh? Pani. Jadi kalau Pani itu datang ke sekolah biasanya berapa kali lah Pani? Kan ini kan adik bilang kemarin lebih enak ini kak, lebih enak cari barang-barang ini daripada sekolah gitu. Jarang Pani ke sekolah ya? Kenapa lah Pani jarang masuk sekolah gitu? Karena cari botot. Enak rasa Pani ya? Iya, karena di sekolah dengerin guru capek. Tapi kan kayak seusia-usia Pani ini kan enak kalau sekolah, bisa main-main sama teman, terus bisa kayak mana ya, masih masa-masa apa nih gitu, masa-masa main-main sama teman. Kan Pani nggak punya teman di sekolah, makanya malas masuk sekolah. Kenapa? Emang jadi sangat supaya teman Pani? Iya, Pani kan itu suka cari-cari botot. Terus emang mama sama bapak Pani nggak tahu kalau Pani suka cari-cari botot gitu? tahu. Kenapa Pani lebih suka cari-cari botot gitu? Karena nggak dapat uang jajan. Emang Pani tinggal sama siapa? Nenek, Mamanya mana? Jadi gini, kakak kan ada saran sama Pani. Pani itu harus rajin sekolah. Apalagi kan Pani masih kelas berapa? Kelas 3 SD ya kan. Jadi Pani itu harus rajin sekolah biar nanti bisa apa? Bisa lanjut ke tingkat yang lebih apa lagi. Soalnya kalau sekolah ini kan kita bisa dapat ilmu dari guru kita, terus kita juga punya dapat teman. Daripada Pani itu malas masuk sekolah, terus cari-cari barang-barang bekas kayak gitu, gak ada gunanya. Soalnya kan emang Pani nggak mau banggain bapak sama bapak? Mau kan? Nah makanya Pani itu harus rajin sekolah
Soalnya kan kalau ini Pani cuman ngutip-ngutip barang bekas terus dijual, dapat satu hari itu 5.000 sampai 10.000 gitu ya kan. Itu kan uangnya kan cepat habis. Sedangkan ilmu ataupun pengajaran yang dari guru Pani itu, dan dari Pani SD sampai nanti ke tingkat selanjutnya itu sangat bermanfaat untuk Pani. Jadi Pani bisa mau, Pani punya cita-cita Kak? Mau jadi apa? Jadi polwan. Nah itu makanya kalau Pani punya cita-cita, Pani itu harus rajin belajar gitu, biar bisa kan kalau udah punya cita-cita berarti aku harus bisa mendapatkan itu, aku harus bisa ini. Makanya kalau Pani nggak rajin sekolah, lebih memilih ini, lebih memilih bermain, lebih memilih cari-cari barang-barang ini, kan nggak bisa mengapakan cita-cita Pani. Jadi kan kakak tadi udah kasih saran-saran gitu sama Pani kan, biar Pani bisa mendapatkan cita-cita Pani itu, Pani harus rajin sekolah ya dek, jangan suka mulung lagi. Kalau itu sih rasa kakak bisa kan bilang, Nek Pani mau jajan gitu, jadi harus rajin sekolah ya. Baiklah Dek, tadi kan kakaknya Dek kan udah memberikan masukan kepada adik kan. Jadi di sini kakak juga memberi masukan kepada Pani. Jadi dari masukan dari kakak itu rajin-rajin lah ya sekolahnya, karena kan supaya membanggakan nenek juga, karena nenek kan juga udah membesarkan Pani selama ini. Karena kan tadi udah Pani juga kan kalau Pani kan udah tinggi gitu kan. Jadi Pani ini tinggal sama nenek. Jadi rajin-rajin lah ya sekolah. Jadi kalau misalnya kayak Pani itu kan lebih memberikan gitu kan, kayak apa, cari buntut, karena kalau mencari buntut itu hanya sementara. Kalau misalnya kalau kita sekolah itu ilmunya sampai kita tua nanti, dan itu kan akan membanggakan nenek nanti. Jadi kalau misalnya Pani sekolah, Pani mendapat ilmu, belajar giat, terus misalnya tadi Pani pengen jadi polwan kan. Kalau pengen menjadi polwan kan Pani belajar giat, terus bisa kalau udah belajar giat, pintar, bisa apa sih, apply beasiswa kemana-mana, jadi ngebantu nenek. Jadi nenek juga enggak ngeluarin uang banyak itu, karena nanti Pani disekolahin sama pemerintah karena dapat beasiswa. Jadi kalau saran dari kakak itu, masukan dari kakak, Pani rajin-rajinnya lah belajar ya, karena itu kan jadi kan dari kalau misalnya Pani ini rajin sekolah, nanti bisa ngebanggain mama di sana, mama di sana. Jadi kan saran dari kakak itu kan Pani rajin belajar. Jadi kalau apalagi Pani masih kecil gitu kan, jadi harus nimba ilmu dari kecil, bisa membanggakan nenek, bisa membanggakan mama juga kalau jadi cita-cita Pani tercapai gitu. Ngerti kan? Jadi kakak di sini gak beda jauh lah ya kan, perkataan kakak sama yang dua kakak tadi. Tadi Pani bilang Pani nggak tahu mama di mana. Nah itu makanya jadi pelajaran buat Pani. Pani harus lebih rajin belajar, rajin sekolah, apalagi yang ngebesarin Pani nenek ya kan, yang kadang ngasih jadi juga sama Pani walaupun kurang, makanya Pani masih nyari-nyari butut, tapi tetap aja harus ngebanggain nenek. Jadi misalnya Pani nanti rajin sekolah, rajin belajar, terus Pani sukses capai cita-cita Pani tadi jadi polwan kan. Nah nanti kalau udah jadi polwan, nenek juga yang bangga, nenek bangga nanti mama Pani entah dimanapun itu, mama Pani nengok Pani udah sukses, kayak gini lah anakku sekarang kayak gitu. Nah jadi semua orang yang di sekitar Pani itu jadi bangga. Apalagi abangnya Pani, adiknya Pani, itu semua bisa terbantu karena Pani kalau udah Pani wujudkan cita-cita Pani. Makanya Pani tuh nggak boleh malas-malas belajar, harus rajin belajar, rajin sekolah, tuntut ilmu tuh sampai dewasa gitu, jangan pernah capek buat belajar, karena dari belajar itulah bisa mencapai cita-cita Pani nanti. Apalagi Pani pengen jadi polwan ya kan, itu Pani itu pokoknya nggak boleh nyerah lah, pokoknya harus semangat belajar biar bisa capai sukses.
Pokoknya jangan putus asa lah, jangan menyerah buat bahagiain adik, abang Pani sama nenek. Tahap Mentoring. Jadi biar Pani lebih semangat lagi belajarnya, kita kerjain PR Pani sama-sama ya, biar kakak-kakak bantuin. Jadi apa nih PR-nya? Jadi pada tahap ini, kami melakukan pendampingan terhadap klien kami. Agar hasil dari motivasi yang kami lakukan terhadap klien mendapatkan dampak hasil yang ada. Di sini kami membantu dalam mendampingi klien untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Dengan kami mendampingi klien, maka rasa semangat dalam diri klien untuk sekolah akan semakin tinggi. Tahap evaluasi. Baiklah, di sini kami selaku pekerja sosial akan melakukan evaluasi kepada klien kami. Jadi tuh dari yang kakak kami bilang gitu sama Fani Yang tempo hari yang lalu, beberapa hari yang lalu, kami juga udah kita kerjain PR Fani sama-sama. Jadi kayak mana gitu perasaan Fani sekarang udah semangat belum sekolahnya? Semangat. Alhamdulillah kalau udah semangat gitu. Kalau ada PR gitu dikerjakan kan? Kalau PR yang dikasih guru tetap dikerjakan yang sekarang. Dari situ sekolah Fani masuk full ya, masuknya Senin sampai Sabtu. Mulai sekarang Fani udah rajin kan? Dari Senin sampai Sabtu masuknya. Jangan bolong-bolong lagi sekolahnya ya, biar semangat, bisa sukses capai cita-cita Fani. Terus sekarang Fani udah bersosialisasi dengan teman kan. Sekarang Fani udah banyak berteman kan sama teman-teman di kelas. Berarti kegiatan Fani yang dulu-dulu itu udah jarang dilakukan kan, seperti apa sih, mencari bukti itu. Terus sekarang udah jarang lagi kan. Karena berarti masukan yang kakak berikan itu kepada Fani itu udah Fani jalankan kan. Oke, berarti bagus. Harus tetap semangat. Tetap semangat ya. Jangan nanti kalau misalnya kakak ini udah nggak berhubungan lagi gitu sama Fani, jangan males lagi sekolahnya. Iya. Harus tetap rajin sekolahnya. Jangan ya. karena kakak pantau selama beberapa hari ini Fani jadi rajin belajar, nggak gitu. Karena nanti kakak udah nggak apa lagi bersama Fani, tetap harus semangat belajarnya. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang lama gitu. Oke. Baiklah, sekian pelaksanaan praktik pekerja sosial yang telah kelompok kami laksanakan, yaitu kelompok 9. Bila ada tutur kata yang salah dalam pengucapan, kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami lakukan terhadap pekerjaan sosial itu menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang melihat video kami. Baiklah, sekian dan terima kasih.